Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di kebaktian virtual rumah tangga dari kita semua. Selamat bersekutu, kita akan memulai kebaktian pada malam hari ini, diberi kesempatan untuk bersaat teduh subuh. Baik, kita akan memulainya dengan bersama memuji pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 55, Hai Puji namanya. Ibu Bapak tetap di unmute saja, kita nyanyi dari rumah sama-sama supaya tidak jadi flashback dari suara. Mari bersama kita berbalasan dalam panggilan beribadah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, seperti rusa yang merindukan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Inilah saatnya kita datang kepada Allah yang menikmati bait-Nya yang kita akan mendengar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Erik, bersama kita menyanyikan dari Kusiapkan Hatiku Tuhan dan kata-kata selanjutnya. Maaf. Oke, mari bersama kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 209 ayat 1, kasih setia.
Kita akan berdoa syukur secara berbalas-balasan. Ya, pujilah Allah dalam tiap waktu hidup kita. Baiklah kita percaya bahwa Dia yang telah menyertai kita sepanjang tahun yang lalu. Dengan ekspres akurat dan hyaluron, membersihkan. Baiklah kita semakin diteguhkan dalam keyakinan bahwa Dia tetap memimpin kita. Pada tahun yang kita jalani ini, pujilah Dia, sebab kita ada banyak sukacita yang dianugerahkannya kepada kita, walau rintangan pun tak kalah banyaknya. Namun sama seperti yang dituturkan pengkhotbah kita, yakin bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Aku mau bersyukur hari yang Tuhan berikan. Kami tidak mau membiarkan diri tenggelam atau sungut-sungut dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Aku mau bersyukur hari-hari yang Tuhan berikan. Kami tidak mau menyanyiakan diri sepanjang masa yang Tuhan anugerahkan. Berilah kami Tuhan kekuatan hati untuk menyusuri hari-hari hidup kami. Hari-hari Dan kesetiaan pada jalan. Amin. Akan menyanyikan nyanyian perendahan diri dari Pelengkap Kidung Jemaat 15. Persiapkan hati ke Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Membawa dalam hadirat-Mu. Siapkan hatiku mendengar semuanya dan silakan Pak Pendeta untuk doa. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu berkenan menyapa kami melalui pembacaan Alkitab. Dan dengan kuasa Roh Kudus kami boleh selalu disertai dan dipimpin. Sehingga kehidupan kami boleh menyatakan rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca Alkitab kita dari surat Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan 13.
Roma pasal 10. Bu Indah di unmute aja semua, di mute aja semuanya. Hanya saya aja yang unmute. Oke, Roma 10. Roma 10 ayat 4 sampai dengan ke-13. Lembaga Alkitab memberikan judul kebenaran karena iman. Begini katanya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik di antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika seseorang atau kita mengikuti sebuah perguruan, apakah itu mungkin perguruan silat, atau mungkin kita mengikuti orang, maka ada aliran tertentu. Ada istilah sekarang namanya dibayat. Dibayat itu berarti diteguhkan. Dibayat itu berkaitan dengan seseorang yang mengaku dan seseorang yang bersumpah, lalu kemudian dia diteguhkan. Bahkan saudara-saudara, bukan hanya mereka, tapi juga bahkan seorang pendeta. Seseorang menjadi pendeta itu pun juga dengan istilah ditahbiskan, maka dia mengaku. Ya, dia mengaku bahwa dia akan bekerja, dia mengaku bahwa dia akan melayani, dan dia mengaku juga akan menggembalakan umat yang dipercayakan kepadanya. Saudara, pengakuan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Bahwa pengakuan itu mungkin hanya benar dikatakan sebuah basa-basi. Ya, mungkin pengakuan itu hanya sebuah rangkaian kata-kata. Tetapi pengakuan itu meneguhkan dan menuntut, apalagi kalau pengakuan itu menjadi sebuah janji. Misalnya orang menikah. Pernikahan itu di altar, maka dalam bahasa kita di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku, katanya, ya, saya mengaku mengambil seseorang menjadi suami atau menjadi istri dan berjanji. Jadi ada pengakuan dulu, bahwa pengakuan ini saya menegaskan. Menegaskan saya memilih, saya mengambil untuk menjadi pasangan hidup saya.
Dan bahkan pengakuan itu pun juga ketika seseorang memangku jabatan. Memangku jabatan, maka dia pun juga bersumpah. Nah, saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, maka Rasul Paulus menasehati orang-orang di Roma. Apa yang dikatakan bahwa orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka pengakuan itu bukan hanya sekedar sebuah kata iman. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu, maka mengaku dalam mulutmu itu hanya mengungkapkan sebuah kata-kata, serangkaian kata. Dengan kata-kata iman, pengakuan iman, misalnya pengakuan tadi janji nikah, pengakuan jabatan, atau juga pengakuan mengikuti satu aliran, atau pengakuan pada sebuah penabisan, maka pengakuan itu menjadi sebuah tuntutan, sebuah janji. Ya, sebuah janji di mana seseorang saat ini mengikut Yesus. Di mana sekarang seseorang itu pun juga hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika dia hidup bersama dengan Yesus, maka dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah yang sudah membangkitkan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu, saudara, pengakuan ini menjadi sebuah pengakuan yang sangat penting. Pengakuan ini bahwa dengan mengaku saya mengaku Yesus, bukan hanya sekedar orang lain mungkin mengaku Yesus, oh Isa Al-Masih Nabi, oh Yesus Isa Al-Masih lahir kemudian mati, oh Yesus lalu kemudian begini dan begitu. Ya, enggak. Tetapi bagi kita, bagi orang percaya yang mengikut Yesus dengan sungguh, maka Yesus yang itu adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus yang kuasa. Yesus yang benar-benar dia bangkit dari antara orang mati dan yang sungguh-sungguh dia mengalahkan kuasa maut. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang menjadi awal dan pokok kehidupan orang Kristen. Jadi kalau kita mengikut Yesus, tapi Yesusnya tidak bangkit, maka tidak ada artinya kita sebagai orang Kristen. Tidak ada lebihnya kita menjadi orang Kristen. Tetapi menjadi orang Kristen karena kita yang percaya, menjadi orang Kristen karena kita yakin bahwa Yesus itu adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus yang menang atas kuasa maut. Yesus yang sungguh menjadi juru selamat kita. Karena itu, orang yang percaya dan mengaku pada Yesus, maka dia adalah orang yang dibenarkan. Dan dia pun juga adalah orang yang diselamatkan. Apa artinya dibenarkan? Saudara, bukan berarti perbuatan-perbuatan salah kita lalu kemudian dianggap benar. Tetapi dibenarkan di sini adalah bahwa apapun yang kita perbuat gitu, maka kesalahan kita itu dilupakan. Kesalahan kita itu dicoret. Kesalahan kita itu lalu kemudian ditinggalkan, lalu kemudian kita hidup dalam kehidupan yang baru. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, kita dalam iman kita harus yakin benar bahwa Yesus adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bahwa pengakuan kita bukan hanya pengakuan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pengakuan kita juga adalah pengakuan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yang kedua yang kita pelajari, karena kita percaya akan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka kita percaya kepada Yesus yang berkuasa. Yesus yang menang atas kuasa maut. Yesus yang menang atas segala perkara.
Yesus yang menang di dalam segala sesuatu. Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya benar ketika kita mengikut Yesus, maka Yesus juga adalah Yesus yang menyerta dan yang memimpin kita. Maka Tuhan Yesus jugalah yang hidup selalu bersama dengan kita. Bersama dengan kita di tengah-tengah segala persoalan, di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Dan bahkan melalui firman Tuhan ini kita diyakinkan. Ya, ayat 11, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita dengan sungguh yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus, maka iman kita adalah iman yang membuat kita hidup dengan sukacita. Iman yang akan membuat kita hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya saudara-saudara yang kekasih, karena itu dalam pengakuan kita di dalam Tuhan Yesus, maka Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menang, juga adalah Yesus yang akan membuat kita punya daya dan kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu. Terpujilah Tuhan. Amin. Doa syafaat Pak Pendeta, silakan. Baik, Ibu, ada pokok doa. Didoakan. Sehat selalu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di saat ini kami hadir di dalam hadirat-Mu. Kami sungguh merasa akan kelemahan dan kerapuhan tubuh kami. Karena memang tubuh kami ini adalah debu dan tanah. Sehingga sakit dan penyakit mudah sekali hinggap. Dan sakit dan penyakit mudah sekali lalu kemudian membuat kami terpapar dan menjadi lemah. Karena itu Bapa dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu lah kami berserah. Ketika ada saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah jamahan kasih Tuhan boleh memulihkan. Dan kekuatan yang daripada Tuhan membuat tubuhnya mampu untuk melawan segala sakit dan penyakit. Karena itu Tuhan, kuasa yang utama hanya mujizat daripada Tuhan. Tangan dokter, obat-obatan, dan perawatan hanyalah sebuah sarana bagi setiap saudara-saudara kami untuk dipulihkan. Tetapi kasih karunia Tuhan yang sungguh itulah yang menaungi kami. Dan di saat ini Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Aminah Baiin yang masih lemah, belum dapat berjalan. Jamahan Tuhan memulihkan kembali kekuatan dia, sehingga dia kembali berjalan sebagaimana biasa. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, Kau jugalah yang melawat keluarga lepas keluarga. Di tengah-tengah setiap pergumulan-pergumulan yang ada, maka tangan Tuhan itu yang menjadi pengharapan kami. Agar apa yang kami gumuli, kami boleh menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Tuhan juga yang menjadi penolong bagi kami untuk membangun gereja kami dan menyelesaikannya dengan baik. Tuhan jugalah yang membuat gereja Tuhan yang diberkati ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pun juga sebagai masyarakat dan bangsa, kami sungguh berdoa agar ada damai dan sejahtera, sehingga kami boleh hidup dengan sukacita di dalamnya. Tuhan, ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau pertaruhkan hidup dan masa depan kami. Tuhanlah yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang mampu dan menguatkan kami untuk menghadapi segala sesuatu. Terpujilah Tuhan. Amin. Kini kita akan mensyukuri dalam persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan bahwa hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Demikian kata Yakobus dalam surat. Oleh karena itu, marilah kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita dan kita akan persembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Persembahan untuk KRT ini dapat Bapak Ibu masukkan dalam amplop dan dapat diserahkan ketika kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA atas nama Margarita D. semua dengan nomor 63302708060. Kita akan menyanyikan persembahan kita ini dalam pujian betapa. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan yang Maha Pemurah, dalam kasih setiamu Engkau telah memberkati dan mencukupi segala sesuatu yang telah kami butuhkan sesuai dengan keperluan yang Engkau pandang baik. Pada saat ini, sebagian dari apa yang Tuhan berikan akan kami persembahkan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dipakai dengan baik dan dapat menjadi berkat dalam pelayanan-Mu di Gereja Efata Jemaat Cakung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan syukur ini. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian pada malam hari ini. Bersama kita akan menyanyikan Lengkap Hidung Jemaat 258. 。
Silakan Pak Pendeta. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali ke tengah-tengah aktivitas kita. Kiranya berkat Tuhan berkenan untuk menyertai Bapak dan Ibu dan saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Kebaktian selesai. Sebelumnya terima kasih kepada Bung Roni yang sudah memberikan permainan musiknya dari Medan langsung dari ke sini. Kemudian Bu Esther, terima kasih untuk linknya. Wah, iya. Kali ini kita dibantu sama Bu Esther untuk link Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Mohon maaf jika ada kekurangan. Iya. Kita foto dulu yuk, dibuka dulu sebelum kita ngobrol rame-rame. Buka. Tadi ada Erlin. Iya, ada Kak Erlin tapi mentah lagi. Wah, jauh teuing meureun. Iya. Ayo pada mau foto. Yuk kita buka ininya. Buka dulu. Nenek, geng lansia. Pernah ngobrol sama dia. Ada gengnya dia. Iya. Punya geng nenek-nenek. Makanya gue kalau ke rumahnya dibilangnya ke panti jompo. Astaga. Iya, pernah aku telepon sama dia. Oke. Besok 7:30 juga ya ibadahnya ya? Kebaktiannya udah kelar ya? Ngomong-ngomong. Ya udah. Udah. Lu baru bangun. Baru bangun. Udah lagi besok. Udah. Kita udah mau pada tidur. Nanti khotbahnya akan di-sharing kok Kak di YouTube. Besok ya. Oh iya. Sudah direkord jadinya nanti akan di-share. Mungkin share-nya Oh. Sekarang Oke. Malam ini dengerin aja deh. malam ini nanti habis ini langsung di-share.
Oke Sekarang deh. kita lagi Sampai besok. Sampai besok ya. Sampai besok. Oke deh. Oke deh, Hati-hati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Lester, terima kasih. Buat yang di Medan, yang di Amerika, yang di GW, yang ada di Bintara, ada yang semua, Pulau Gebang, Bekasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.